Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Haikal Kivenani dan kali ini saya ditemani oleh teman saya Riko Dwi. Oke, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan 10 soal lanjutan, di mana 10 soal pertama sudah saya bahas ataupun kami bahas di video pertama. Dan kali ini kami akan melanjutkan 10 soal TWK ataupun tes wawasan kebangsaan, di mana kita akan membahas bersama untuk kali ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal selanjutnya, yang belum subscribe channel ini, mohon segera di subscribe ya teman-teman, karena dukungan dari kalian akan bermakna bagi kami. Baik, untuk soal nomor 11, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak sekali ancaman yang dapat menentukan integritas bangsa. Dan usaha yang dapat dilakukan adalah menjalin sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai, sehingga akan tercipta A. Integrasi, B. Harmonisasi, C. Individualitas, D. Pluralitas, ataupun E. Hegemoni. Nah, jadi di sini apabila teman-teman ingin menjawab video ini, maka video ini bisa di pause terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, baik, bisa dilanjutkan Mas Ikal untuk jawaban nomor 11 ini. Baik, terima kasih untuk rekan Riko. Kemudian, saya akan melanjutkan apa jawaban sebenarnya dari soal nomor 11 ini. Dan soal yang benar untuk mengisi nomor 11 adalah B. Harmonisasi. Kenapa disebut demikian? Karena usaha menjalin sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai akan menciptakan harmonisasi. Sedangkan integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Individualitas adalah keadaan atau sifat khusus sebagai individu. Dan pluralitas adalah kemajemukan. Hegemoni pun adalah pengaruh kepemimpinan dominasi, kekuasaan, dan sebagainya dari suatu negara atas negara lain. Ataupun bisa disebut dengan negara bagian. Jadi jawaban yang tepat untuk melengkapi soal nomor 11 itu adalah harmonisasi, B. Nah, lanjut ke nomor 12 di sini teman-teman. Berikut ini yang bukan merupakan pilar negara adalah A. NKRI, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Bela Negara. Baik, untuk teman-teman silahkan bisa menjawab dan bisa mempause video ini terlebih dahulu. Oke, jika dirasa sudah menemukan jawaban, teman-teman bisa menjawab. Dan sebelum menjawab, saya akan kembali melimpahkan kepada teman saya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 12 ini yang paling tepat di sini adalah E ya teman-teman ya, yaitu bela negara. Karena pilar negara Indonesia adalah sebagai berikut: NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bela negara di sini ya teman-teman. Karena di sini yang bukan merupakan ya. Nah, lanjut ke soal 13 ini. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat merupakan dimensi A. Dimensi realita, B. Dimensi historis, C. Dimensi idealisme, D. Dimensi fleksibilitas, E. Dimensi fundamental. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa menjawab dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Oke, jika dirasa sudah menemukan jawaban, kalian bisa menjawab. Tapi sebelum menjawab, saya perkenalkan kembali. Nah, jadi untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 13 ini yaitu A. Dimensi realita. Karena dimensi realita di sini menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real, berakar, dan hidup di dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah dimensi realita ya teman-teman, A. Lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Maksud dari dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar negara adalah A. Inti dari pilar-pilar dan kenegaraan lainnya, B. Bagian dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, C. Sumber dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, D. Pelengkap bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, E. Pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa mengira-ngira sebenarnya apa jawaban yang paling pas untuk mengisi soal nomor 14 ini. Dengan cara mempause, silakan menjawab. Oke, jika dirasa sudah menemukan jawaban, tahan dulu. Kita akan menjawab bersama. Saya kembalikan kepada Riko. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 14 ini yaitu E ya teman-teman, yaitu pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Karena yang dimasukkan Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini
pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 15 ya teman-teman. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai bela negara adalah A. Cita tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, D. Kepatuhan terhadap undang-undang negara, dan yang terakhir E. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawaban dari soal nomor 15 ini? Silakan teman-teman bisa mempause dengan cara pikirkan terlebih dahulu apa jawaban sebenarnya dari nomor 15 ini. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 15 ini yang paling tepat ya teman-teman. Karena di sini soalnya yang bukan merupakan nilai-nilai dari bela negara. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya, kepatuhan terhadap undang-undang negara. Karena nilai-nilai bela negara adalah yang poin pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah kepatuhan untuk bangsa dan negara, karena yang bukan merupakan nilai-nilai dari bela negara. Nah, lanjut ke soal 16. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah A. Keutuhan, kerakyatan, kewilayahan, B. Kerakyatan, keberdayaan, keutuhan, C. Kesemestaan, kerakyatan, kewilayahan, D. Kewilayahan, keutuhan, kepemimpinan, E. Keberdayaan, kepemimpinan, rela berkorban. Nah, sebenarnya apa jawaban yang bisa melengkapi jawaban dari soal nomor 16 ini? Silakan, seperti biasa, teman-teman bisa mempause dan memikirkan apa jawaban sebenarnya. Nah, baik ya, saya rasa cukup untuk teman-teman menjawab di rumah. Jadi, untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 16 di sini, yaitu C ya teman-teman, kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahan. Karena ciri-ciri sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bisa dilihat dari poin-poin yang di bawah ini. Yang poin pertama, kerakyatan, dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Yang selanjutnya, kesemestaan, segala sumber daya bisa dikerahkan untuk upaya pertahanan negara. Dan yang terakhir, untuk kewilayahan, upaya pertahanan negara bisa dilakukan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini, kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahannya. Nah, lanjut ke soal nomor 17 ya teman-teman. Pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang nomor A. Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, B. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, C. Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, D. Undang-Undang nomor 7 tahun 2000, dan yang terakhir E. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawaban sebenarnya yang bisa melengkapi soal nomor 17? Kira-kira apa sebenarnya pertahanan negara diatur dalam undang-undang nomor berapa? A, B, C, D, atau E? Silakan, teman-teman bisa mempause video ini terlebih dahulu untuk menjawab soalnya. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk menjawab soal nomor 17 ini. Jadi untuk jawaban nomor 17 ini yang paling tepat di sini, yaitu jawaban yang nomor B ya teman-teman. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Karena pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah nomor 3 tahun 2002 ya teman-teman. Nah, lanjut ke soal nomor 18. Organisasi yang mempelopori semangat nasionalisme dalam usaha pergerakan kemerdekaan adalah A. PNI, B. SDI, C. Budi Utomo, D. Indus Partij, E. Perhimpunan Indonesia. Jadi, manakah jawaban yang paling tepat di sini teman-teman? Mungkin di sini teman-teman ingin menjawab seperti yang soal-soal sebelumnya. Mungkin videonya bisa diberhentikan terlebih dahulu ya. Saya rasa sudah. Jadi untuk jawaban yang paling tepat di sini C ya teman-teman, Budi Utomo. Karena organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang mempelopori semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan nasional tentunya untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, Budi Utomo. Nah, selanjutnya soal nomor 19. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diterbitkan peraturannya pada masa pemerintahan Presiden A. B.J. Habibie, B. Joko Widodo, C. Abdurrahman Wahid, D. Megawati Soekarno Putri, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa menjawab soal nomor 19 ini seperti soal-soal yang sebelumnya dengan cara memberhentikan video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman.
Untuk jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 di sini yaitu B, yaitu Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah Joko Widodo ya teman-teman, yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 20. Berikut yang bukan komponen pengukit pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani WBK atau WBBM adalah A. Penataan tata laksana, B. Penguatan pengawasan, C. Penataan manajemen SDM, D. Peningkatan pelayanan publik, E. Penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, di sini soal nomor 20 ini merupakan soal yang bukan ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus pintar-pintar ya memilih yang bukan dari komponen pengukit pembangunan zona integritas yang itu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini untuk soal nomor 20 adalah D, peningkatan pelayanan publik. Karena terdapat 6 komponen pengukit WBK atau WBM yaitu sebagai berikut. Untuk poin pertama, manajemen perubahan. Poin kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Dan terakhir, penguatan pengawasan penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 di sini adalah peningkatan pelayanan publik ya. Karena yang bukan komponen pengukit pembangunan zona ya teman-teman. Baik teman-teman, itu dia 10 soal lanjutan dari video pertama kami tentang TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Dan kami masih menyimpan 10 soal lagi untuk dibahas bersama. Nah, maka dari itu teman-teman bisa pantau terus channel YouTube kami mengenai edukasi yang akan kami berikan kepada teman-teman di sini terkait soal-soal kedinasan tentunya. Apabila terjadi kesalahan dari kami pada saat membuat video ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada masukan dari kalian semua, kritik dan saran kalian komen saja di bawah. Baik, cukup sekian video dari kami mengenai 10 soal ataupun part 2 dari kelanjutan video pertama tentang soal tes wawasan kebangsaan. Baik, sekian video untuk kali ini. Saya Ranumgo. Saya Khalid Kiwanani. Dan saya Riko Dwi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.